Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanzuhita Fitri dengan nomor induk mahasiswa 19080505629. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas paper saya mengenai menerjemahkan dan menganalisis jurnal internasional yang berkaitan dengan materi anuitas, begitu. Nah, tugas ini disusun guna memenuhi mata kuliah matematika keuangan yang diampu oleh Ibu dosen Yolanda Norasia MSI, begitu. Oleh karena itu langsung saja, di sini jurnal yang saya ambil judulnya adalah Mathematical Analysis of Retirement Income Benefit Based on Annuitization Approach, atau yang artinya di sini saya sudah menerjemahkan jurnal internasional tersebut. Artinya adalah analisis matematika manfaat pendapatan pensiun berdasarkan pendekatan anuitisasi. Nah, jurnal ini merupakan jurnal internasional penelitian akademik dalam ilmu bisnis dan sosial yang diterbitkan pada tahun 2017, begitu. Dimana penulis dari jurnal ini adalah Nick Hazimi, Muhammad Fauzia, kemudian ada Puspaliza Ghazali, kemudian ada Mustafa Mamat, Fauzia Saleh, dan Saiful Bahri Muhammad. Nah, jurnal ini jurnal yang berasal dari Malaysia, gitu ya. Kemudian langsung saja kita langsung membahas abstraknya terlebih dahulu ya. Nah, ketidakcukupan pendapatan pensiun merupakan salah satu masalah utama tenaga kerja sektor swasta dengan skema pensiun iuran pasti. Diyakini bahwa sistem Employee Provident Fund atau EPF yang ada di Malaysia yang mengadopsi pembayaran lump sum dari manfaat pensiun mereka harus digantikan dengan skema berbasis anuitas yang dapat mengontrol total saldo dana pensiun para anggota. Nah, di mana EPF itu sendiri merupakan program tabungan wajib bagi pekerja. Nah, yang iurannya itu terbagi menjadi dua, yakni dari pekerja dan dari pemberi pekerja. Dan istilah lump sum sendiri di sini, lump sum sendiri merupakan uang yang dibayarkan sekaligus dalam satu waktu, begitu. Nah, kemudian dengan menggunakan analisis matematis, sistem perbandingan manfaat pensiun dengan EPF dapat dianalisis. Jelas ditunjukkan bahwa dengan skema berbasis anuitas memberikan para pensiunan pendapatan tetap selama 20 tahun ke depan setelah usia pensiun, begitu. Kemudian di sini pendahuluannya. Nah, pada dasarnya sistem pensiun itu diklasifikasikan sebagai sistem 3 tingkatan. Nah, banyak negara saat ini telah mengadopsi 3 tingkat sistem pensiun tersebut, atau pendapatan pensiun yang terdiri dari jaminan sosial, kemudian pensiun berbasis pekerjaan, dan tabungan individu. Nah, bahkan sistem utama pensiun yang dianut oleh Malaysia hanya dapat diklasifikasikan sebagai sistem pensiun 2 tingkat, yang terdiri dari EPF tadi dan skema pensiun untuk pegawai negeri. Kemudian kedua skema tersebut dapat dikenal sebagai sistem berbasis ketenagakerjaan. Sebagai negara berkembang, Malaysia masih tertinggal dengan negara lain yang sekelas seperti Chili, Brazil, China, dan India yang masuk dalam 20 besar negara yang memiliki sistem pensiun yang baik di dunia. Nah, masyarakat Malaysia ini masih kurang memiliki kesadaran untuk memikirkan kesiapan tabungan hari tua mereka. Selain itu, berpenghasilan rendah dan berpenghasilan menengah di Malaysia itu akan menghadapi masalah serius dalam kecukupan sumber daya pensiunan dan tabungan. Nah, menurut Po di sini, sekitar 70% anggota EPF tadi pada usia 54 tahun memiliki kurang dari 50.000 ringgit Malaysia di rekening EPF mereka, dan sekitar 50% pensiunan menghabiskan tabungan EPF mereka selama kurang dari 5 tahun. Gitu. Nah, permasalahan ini dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pada bentuk pembayaran manfaat yang dapat dilakukan oleh DPK kepada calon
pensiunan. Nah, DPK itu sendiri apa? DPK itu daftar pemilih khusus. Karena pembayaran lump sum tadi yang uangnya dibayarkan sekaligus dalam suatu waktu, terbukti tidak dapat menjamin untuk menopang posisi keuangan pensiunan selama usia pensiun. Nah, maka penting untuk membangun manfaat pensiun baru dari sistem berbasis anuitas untuk sektor swasta, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah. Kemudian skema anuitas pada dasarnya diperuntukkan bagi mereka yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan menengah ke atas, tetapi tidak mungkin menawarkan untuk berpenghasilan rendah dan menengah juga karena akumulasi nilai yang dimulai dari sejumlah kecil iuran dapat mencapai jumlah besar. Tuh. Nah, setidaknya skema ini dapat menjamin posisi keuangan di kalangan lansia dengan memberikan aliran pendapatan bulanan yang berkelanjutan seperti yang diterima oleh PNS. Gitu. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, di sini sampel profit anggota EPF tadi akan digunakan untuk memperoleh deskripsi matematis dari total akumulasi tabungan pensiun EPF tadi. Nah, pada tabel 3.1 ini ada profit anggota EPF, yakni gaji bulanannya itu adalah X ringgit Malaysia. Kemudian yang kedua ada masa kerjanya dari 25 tahun sampai 50 tahun atau sudah bekerja selama 30 tahun. Kemudian di sini ada tingkat di sini seharusnya ada tulisannya tingkat kontribusi ya. Tingkat kontribusi. Nah, contribution rate gitu. Harusnya ini tingkat kontribusi, yakni 8% oleh karyawan, kemudian 13% oleh pemberi kerja iuran, kemudian 21% dari total tingkat iuran per bulan. Tuh. Kemudian yang keempat ada besaran iuran bulanan atau disimbolkan dengan C. Yakni cara mencarinya yaitu tingkat iuran kita kalikan dengan gaji bulanannya. Begitu. Kemudian yang kelima ada tingkat pengembalian EPF yang diharapkan yaitu ada 5,0%. Nah, langsung saja. Rumus umum akumulasi dana dapat dibangun dengan menghitung akumulasi dana untuk 3 tahun pertama. Nah, di sini dana akumulasi tahun pertama AF1 ya sama dengan C, kemudian akumulasi dana tahun kedua itu AF2 yaitu sama dengan C ditambah AF1 dikali 1 ditambah R, kemudian atau bisa diperoleh C ditambah C dikali 1 plus R gitu, karena F1 itu sama dengan C itu. Kemudian akumulasi dana tahun ketiga AF3 sama dengan C plus AF2 dikali 1 ditambah R. Nah atau dari sini dapat kita peroleh persamaan 1 yaitu C dalam kurung 1 ditambah 1 plus R ditambah 1 plus R pangkat 2 gitu, dan persamaan 2 nya 0 sama dengan C dalam kurung 1 plus R ditambah 1 plus R pangkat 2 dikurangi F3 gitu. Kemudian selanjutnya kalikan kedua ruas persamaan 1 dengan 1 plus I. Nah, diperoleh F3 dikali 1 plus R sama dengan C dalam kurung 1 plus R ditambah 1 plus R pangkat 2 dikali 1 plus R. Kemudian di sini 0 sama dengan C dalam kurung 1 plus R ditambah 1 plus R kuadrat ditambah 1 plus R pangkat 3 dikurangi AF3 dan dikurangi F3 dikali 1 plus R. Nah, persamaan 3 ini ini diperoleh persamaan ketiga gitu. Kemudian kurangkan persamaan 3 dengan 2 ya, kemudian diperoleh C dikali 1 plus R pangkat 3 dikurangi F3R dikurangi C sama dengan 0.
Nah, dari sini diperoleh AF pangkat 3 sama dengan C dikali 1 plus R pangkat 3 dikurangi 1 per R. Nah, dimana tadi C itu adalah besaran iuran bulanan atau dalam anuitas itu future value ya. Kemudian R itu merupakan suku bunganya, tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, dari sini kita peroleh rumus umum akumulasi dana sebenarnya adalah rumus future value. Nah, konvensional. Jadi di sini diperoleh AFN. Jadi N itu tahunnya, tahun keberapa. AFN sama dengan C dikali 1 ditambah R pangkat N dikurangi 1 per R. Nah, gitu. Baik, selanjutnya ada ilustrasi berpenghasilan rendah. Nah, di sini kita contohkan secara langsung. Di Malaysia, penghasilan minimum harus setidaknya adalah Rp1.000 Malaysia. Oleh karena itu, profil anggota EPF untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, gaji bulanannya yaitu Rp1.000 Malaysia, kemudian masa kerjanya 25 tahun sampai 55 tahun atau sudah bekerja selama 30 tahun. Kemudian tingkat kontribusinya ya tadi ya. Di sini contribution rate. Tingkat kontribusinya itu 8% oleh karyawan, kemudian 13% oleh pemberi kerja, iurannya 21% dari total tingkat iuran per bulan. Nah, di sini ada tingkat pengembalian EPF yang diharapkannya atau R-nya ada 5% gitu. Nah, jadi akumulasi dana selama 30 tahun masa tabungan dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang tadi di atas ya. Rumus yang tadi yakni ini. Langsung saja C tadi, cara mencari C yaitu tingkat kontribusinya kita dikalikan dengan gaji tahunannya. Nah, di sini tingkat kontribusinya adalah 21%, kita kalikan dengan gaji bulanannya yaitu Rp1.000 Malaysia ya. Terus dikali gaji tahunan, gaji tahunan. Karena 1 tahun ada 12 bulan, jadi di sini dikalikan dengan 12. Nah, diperoleh 21% 0,21, kita kalikan dengan 12 kali 1000 yaitu 12.000. Kita peroleh C-nya itu adalah Rp2.520 Malaysia. Sini kita sudah menemukan C-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang tadi ya. Rumus yang tadi AF pangkat N sama dengan C dikali 1 ditambah R pangkat N dikurangi 1 per R. Nah, N ini merupakan masa kerjanya, tahunnya ya, masa kerjanya. R itu tadi ini tingkat pengembalian EPF yang diharapkan. Kemudian masukkan ke rumus, karena tadi 30 tahun ya, sudah masa kerjanya adalah 30 tahun. Jadi di sini AF pangkat 30 sama dengan tadi kita peroleh C-nya adalah 2.520. Jadi di sini C-nya 2.520, kita kalikan dengan 1 ditambah 5% ya. R-nya adalah 5%, terus dipangkatkan 30, terus dikurangi 1 dan dibagi R-nya yaitu 5%. Nah, kita peroleh di sini 167.426 ringgit Malaysia begitu. Nah, jadi ilustrasi berpenghasilan rendah. Nah, di sini diperoleh 167.426 ringgit Malaysia gitu. Kemudian selanjutnya
Ilustrasi penerima pendapatan menengah. Nah, di Malaysia ini pendapatan minimum harus setidaknya adalah Rp5.000 Malaysia. Oleh karena itu, profil anggota EPF untuk masyarakat berpenghasilan menengah dapat digambarkan sebagai berikut. Gaji bulanannya Rp5.000 Malaysia, kemudian masa kerjanya kisaran 25 tahun sampai 55 tahun atau masa kerjanya sudah 30 tahun. Kemudian tingkat kontribusi tadi ya 8% oleh karyawan, kemudian 13% oleh pemberi kerja iuran, kemudian 21%-nya dari total tingkat iuran per bulan, dan tingkat pengembalian EPF-nya. Tingkat pengembalian EPF yang diharapkan atau disimbolkan dengan R adalah 5%. Seperti tadi, dari akumulasi dana selama 30 tahun masa simpan dapat ditentukan dengan menggunakan rumus tadi di atas. Nah, kita cari dulu C-nya, yaitu sama seperti tadi, C sama dengan tingkat iuran kita kalikan dengan gaji tahunan. Nah, tingkat iurannya di sini tingkat kontribusinya itu 21% ya. Kemudian kita kalikan dengan gaji tahunannya, yaitu tadi gajinya Rp5.000 Malaysia, kita kalikan dengan 12 karena 1 tahun 12 bulan gitu. Nah, diperoleh di sini 21% 0,1 kita kalikan dengan Rp60.000 Malaysia. Nah, diperoleh C-nya 12.600 ringgit Malaysia. Setelah itu kita masukkan ke rumus nih, AF pangkat N sama dengan yang tadi di atas rumusnya. Langsung saja, karena ini masa kerjanya 30 tahun, jadi AF pangkat 3 sama dengan C-nya 12.600 dikalikan dengan 1 ditambah R-nya 5% pangkat 30, kemudian dikurangi 1 dibagi 5% bagi R-nya. Nah, dari sini diperoleh Rp837.129 Malaysia gitu. Kemudian akumulasi dana yang dihitung menggunakan rumus di atas adalah Rp167.426 Malaysia dan Rp837.129 Malaysia untuk kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Nah, angka-angka ini akan terakumulasi dengan kondisi tidak memiliki prapenarikan sebelum pensiun. Bahkan sebagian besar anggota EPF ini akan memilih opsi untuk mencairkan seluruh dana pensiun setiap mencapai usia 55 tahun. Namun, ini akan membawa penipisan selama 5 tahun pertama dan perlu mencari pekerjaan baru lagi. Atau pembayaran lump sum ini dapat diubah menjadi pembayaran bulanan sampai total dana pensiun habis menjadi 0. Seperti skema berbasis anuitas. Tuh. Selanjutnya, tingkat pengukuran akumulasi tabungan pensiun dalam skema berbasis anuitas tadi. Nah, pada dasarnya dengan menggunakan skema berbasis anuitas, para pensiun akan mendapatkan serangkaian pendapatan bulanan karena total akumulasi dana pensiun mereka akan diberikan secara bulanan, bukan angka lump sum yang sekaligus diberikan. Begitu, sebagai contohnya, jika pensiunannya memiliki total Rp100.000 Malaysia dari akumulasi dana pensiun, nah berarti ia akan menerima pendapatan bulanan katakanlah Rp1.000 Malaysia selama 100 bulan berturut-turut begitu. Nah, secara statistik menunjukkan bahwa usia harapan hidup orang Malaysia pada tahun 2015 adalah sekitar 75 tahun. Itu menurut Department of Science Statistik Malaysia. Nah, oleh karena itu, pensiunan berusia 55 tahun akan berharap untuk hidup selama 20 tahun lagi. Nah, jelas di sini menggambarkan bahwa skema berbasis anuitas harus menawarkan pembayaran manfaat pensiun 20 tahun ke depan anggotanya gitu. Nah, misalkan orang yang pensiun dengan pendapatan Rp1.000 Malaysia itu membutuhkan jumlah yang sama untuk mempertahankan gaya hidup mereka, dan pembayaran anuitas bulanan akan tepat untuk memberikan mereka Rp1.000 Malaysia per bulan dari total akumulasi tabungan pensiun mereka. Selain itu, saldo tabungan mereka akan mendapatkan pengembalian keuntungan sebesar 5% untuk setiap pembayaran anuitas tahunan
yang dapat didiskontokan ke tahun pertama pensiun untuk mendapatkan angka yang sesuai dari akumulasi dana pensiun selama 20 tahun. Oleh karena itu, tabungan pensiun yang disarankan SRS dapat diturunkan sebagai berikut. Nah, sini dapat dilihat SRS sama dengan tahun 1 dikali 1 plus R ditambah tahun kedua dikali 1 plus R pangkat 2, kemudian tahun ketiga dikalikan 1 plus R pangkat 3, dan seterusnya sampai tahun ke 20 gitu. Nah, dari sini bisa disederhanakan seperti ini tuh. Oleh karena itu, tabungan pensiun yang sebenarnya ARS harus mengakumulasi lebih dari tabungan pensiun yang disarankan. Nah, dari sini SRS untuk berpenghasilan rendah dan berpenghasilan menengah dapat disimulasikan seperti tabel 3.2 dan 3.3 di bawah ini. Nah, sini tabel 3.2 yang merupakan pengukuran yang tepat dana pensiun yang berpenghasilan rendah. Mohon maaf di sini sedikit berantakan. Ini dapat dilihat ya, ini pembayaran anuitas, ini diskon pembayaran anuitas, dan ini total SRS-nya. Gitu. Ini tabel 3.2, kemudian tabel 3 itu pengukuran yang tepat dari dana pensiun untuk berpenghasilan tengah. Dapat dilihat di sini di jurnal aslinya saja. Kita dapat melihat di sini, ini adalah annuity payout, discounted annuity payout, dan ini adalah total SRS-nya. Nah, baik, dapat dilihat di sini pada tabel 3.2 dan 3.3. Ya. Mohon maaf, ini sedikit berantakan yang di Word. Kemudian dari tabel 3.2 dan 3.3 telah ditetapkan bahwasanya tabel tadi itu merupakan tolak ukur untuk mengukur tabungan pensiun yang tepat bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan berpenghasilan menengah. Ya, tadi tabel 3.2 itu sebagai tolak ukur untuk mengukur tabungan pensiun yang berpenghasilan rendah, dan yang 3.3 itu yang berpenghasilan menengah begitu. Nah, kemudian sekarang kita dapat membandingkan angka yang dihitung menggunakan rumus pada bagian tadi 3.1 dan 3.2 dengan nilai SRS pada tabel 3.2 dan 3.3, baik tabungan pensiun aktual yang dihitung dengan menggunakan rumus bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan berpenghasilan menengah telah melebihi total akumulasi dana dalam tabungan pensiun yang disarankan. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem berbasis anuitas ini dapat memberikan aliran pendapatan bulanan yang stabil, setidaknya selama 20 tahun setelah usia pensiun. Gitu. Nah, sini kita masuk ke kesimpulan. Nah, dalam hal ini, skema berbasis anuitas dapat menjamin untuk mendukung kebutuhan keuangan di antara orang tua untuk jangka minimal 20 tahun. Nah, mengikuti harapan hidup orang Malaysia tadi ya, menurut data statistik di Malaysia bahwasanya orang itu hidup sampai 75 tahun. Jadi setelah pensiun masih ada harapan 20 tahun lagi untuk hidup begitu. Nah, oleh karena itu disarankan kepada DPP untuk memberikan manfaat sistem berbasis anuitas sebagai kewajiban bagi calon pensiunan mereka, daripada memberikan pembayaran manfaat sekaligus, daripada lumsum tadi pembayaran langsung begitu. Yang bagi sebagian besar pensiunan itu dihabiskan untuk dibelanjakan dalam jangka waktu 5 tahun. Lumsum tadi, pembayaran secara langsung tadi. Namun demikian, ini adalah kabar baik bagi anggota EPF untuk mempertahankan pendapatan mereka setelah pensiun selama hampir 20 tahun. Karenanya penting untuk menjaga kebutuhan dasar dan pengeluaran lainnya selama masa pensiun. Tetapi ada paparan penting lainnya dari bahaya pensiun seperti biaya perawatan kesehatan, kemudian mengambil kehidupan kerja yang lebih lama, salah menilai beberapa lama satu pasangan akan hidup, kemudian perubahan demografis dan konsekuensi pensiun. Nah,
Selain itu telah disebutkan bahwasanya sebagian besar orang tua itu berusia 60 tahun ke atas itu telah menghabiskan lebih banyak untuk biaya perawatan kesehatan mereka, rata-rata itu 6 kali setahun. Nah, biaya untuk biaya pengobatan akan menjadi perhatian yang lebih besar. Nah, di sini kita akan memiliki biaya untuk seluruh masyarakat. Oleh karena itu, menarik untuk penelitian selanjutnya untuk mengkaji apakah pembayaran anuitas selalu menutup biaya kesehatan tambahan. Oh, ya, jadi sampai di sini. Jadi tadi ya, bahwasanya sistem berbasis anuitas itu tadi dapat memberikan aliran pendapatan bulanan yang stabil begitu, setidaknya selama masa setelah pensiun gitu. Nah, sekian penjelasan presentasi saya mengenai jurnal internasional yang saya pilih ini, yaitu judulnya adalah tadi dalam bahasa Inggrisnya Mathematical Analysis of Retirement Income Benefit Based on Annuitization Approach. Nah, semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat. Nah, mohon maaf jika banyak salah dalam mempresentasikannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.